Ketika Donald Trump menyuarakan keprihatinannya terhadap pembantaian umat Kristen di Nigeria, ia bukan sekadar berbicara sebagai politisi, tetapi sebagai seseorang yang melihat sebuah tragedi kemanusiaan yang terus berlangsung. Ribuan orang Kristen dibunuh, gereja-gereja dibakar, dan komunitas yang damai terpaksa melarikan diri dari tanah mereka sendiri. Kenyataan pahit ini tidak tradisi Islam, di mana ayat-ayat kekerasan atau intoleran dalam Al-Quran dijadikan pembenaran untuk melakukan tindakan tersebut. Inilah konteks yang membuat dunia, termasuk Trump, semakin menaruh perhatian. Sebab pada akhirnya, tragedi di Nigeria bukan sekadar konflik lokal, melainkan cermin gelap dari bagaimana sebuah agama membenarkan pembantaian pada umat lain, yang arah dapat menghancurkan kehidupan ribuan orang yang tak berdosa. Christianity is facing an existential threat in Nigeria. Thousands and thousands of Christians are being killed. Radical Islamists are responsible for this mass slaughter. I am hereby making Nigeria a country of particular concern. That's a legal definition. When the Christians or any such group is slaughtered, like is happening in Nigeria, 3,100 versus 4,476 worldwide. What horrible numbers. Something has to be done. I am asking Congressman Riley Moore, together with Chairman Tom Cole and the House Appropriations Committee, to immediately look into this matter and to report back to me. And I mean, like, immediately. The United States cannot stand by while such atrocities are happening in Nigeria and numerous other countries. It's not only Nigeria, it's all over. We stand ready, willing, and able to save our great Christian population around the world. This is not going to happen. The killing of Christians is not going to happen. Fakta angka penganiayaan umat Kristen di Nigeria, data terbaru. 1. Jumlah orang Kristen yang dibunuh, Open Doors, 2024. Lebih dari 4.000 orang umat Kristen dibunuh dalam 1 tahun terakhir. Nigeria menyumbang lebih dari 80% pembunuhan Kristen global. 2. Jumlah gereja yang diserang atau dihancurkan, CSW. Lebih dari 200 gereja dibakar atau diratakan dalam beberapa tahun terakhir, terutama di Plateau, Kaduna, dan Benue. 3. Desa Kristen yang dihancurkan, CSW. Lebih dari 300 desa Kristen diserang, dibakar, atau dikuasai oleh kelompok radikal Fulani dalam 5 tahun terakhir. 4. Jumlah penculikan terhadap orang Kristen, Open Doors. Lebih dari 1.700 orang Kristen diculik dalam 1 tahun, termasuk perempuan, anak-anak, dan pendeta. 5. Persentase penculikan Kristen global yang terjadi di Nigeria. Nigeria menyumbang 34% dari seluruh penculikan orang Kristen di dunia, Open Doors. 6. Jumlah warga Kristen yang mengungsi, CSW ICRC. Lebih dari 2 juta orang Kristen mengungsi akibat konflik, teror, dan pembantaian. 7. Serangan yang dilakukan oleh kelompok ekstrim, CSW. Lebih dari 650 serangan teroris terhadap komunitas Kristen hanya dalam 3 tahun terakhir. 8. Korban kekerasan seksual, LSM lokal CSW. Ratusan perempuan dan anak Kristen dilaporkan diperkosa, diperbudak, atau dipaksa menikah oleh Boko Haram dan ISWAP. 9. Pastor dan pemimpin gereja yang diculik terbunuh, Open Doors. Lebih dari 100 pendeta diculik atau dibunuh sejak 2020. 10. Kasus pembantaian massal terbesar, CSW. 86 orang Kristen tewas dalam 1 malam pada serangan Fulani militan di Plateau, 2018, salah satu kasus paling brutal. 11 wilayah paling mematikan, CSW Open Doors. Benue, Southern Kaduna, Plateau, Borno, 4 wilayah dengan tingkat pembunuhan Kristen tertinggi. 12. Tren peningkatan kekerasan, Open Doors. Kekerasan meningkat dari 2.400 pembunuhan, 2019, menjadi 4.000 lebih pembunuhan, 2023-2024, naik hampir 70%. Nigeria, just would like to ask you, do you envisage US boots on the ground? Could be. I mean, a lot of things I envisage, a lot of things. They're killing record numbers of Christians in Nigeria. And
They have other countries very bad also. You know that. That part of the world very bad. They're killing the Christians and killing them in very large numbers. Not going to allow that to happen. Russian assets. On the frozen Russian assets. So what are you planning? It's just a totally different question than Nigeria is, right? Different. That was quite a turn. I'm not doing that. What happens is, I guess Europe and Russia are having discussions. I'm not involved in those. Will your administration provide Ukraine with long-range Tomahawk missiles? Is that No. something that you're not considering that? No, not really. Mr. President, on Friday, Could happen. I could change, but at this moment, I'm not. There's no final straw. Sometimes you have to let it fight it out. They're fighting it out. It's been a tough war for Putin. He's lost a lot of soldiers, maybe 1 million. That's a lot of soldiers. And it's been tough for Ukraine. It's been tough with both. Sometimes you have to let it, just get poured out. We have, I've settled 8 wars. I thought that one would be easier than some of the ones we settled. Beberapa pernyataan Donald Trump tentang penganiayaan Kristen yang ia sampaikan secara publik, wawancara Fox News, CBN, pertemuan di Gedung Putih, Truth Social. 1. Pernyataan Donald Trump saat pertemuan dengan Presiden Muhammadu Buhari di Gedung Putih. Kami punya masalah serius dengan orang-orang Kristen yang dibunuh di Nigeria. Kami akan bekerja keras untuk menangani masalah itu. 2. Saat Donald Trump wawancara dengan Fox News, CBN. Orang Kristen di Nigeria dibantai dalam jumlah besar, tapi dunia tidak membicarakannya. Ini masalah yang sangat serius. 3. Komentar Donald Trump di Fox News, CBN. Islamis radikal bertanggung jawab atas sebagian besar pembunuhan keji ini. 4. Video kampanye Donald Trump. Kekristenan sedang menghadapi ancaman untuk bertahan hidup di Nigeria. Ribuan orang Kristen sedang dibunuh. Ini adalah pembantaian massal. Amerika Serikat tidak bisa hanya berdiri dan menonton ketika kekejaman seperti ini terjadi. Mereka membunuh orang Kristen dalam jumlah yang sangat besar. Dan kami tidak akan membiarkan itu terjadi. Kami siap, kami mau, dan kami mampu menyelamatkan umat Kristen di seluruh dunia. Pembunuhan orang-orang Kristen ini tidak akan dibiarkan terjadi. 5. Wawancara Donald Trump dengan Newsmax. Nigeria kembali masuk daftar negara dengan perhatian khusus. Tidak ada alasan untuk mencabut status itu. Dari seluruh pernyataannya, sikap Donald Trump konsisten dan tegas menyatakan dengan tegas bahwa 1. Amerika siap dan mampu melindungi masyarakat Kristen dunia. 2. Nigeria masuk ke daftar Country of Particular Concern. 3. Nigeria adalah salah satu tempat paling berbahaya bagi orang Kristen di dunia.